Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, shalom, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku atas kesetiaan Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Kita semua sangat bersyukur atas kebaikannya, kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa. Selalu menyertai setiap apa yang kita lakukan. Dengan kebaikan Tuhan kita sanggup untuk melakukannya bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami anak-anak Tuhan, orang-orang percayamu, anggota tubuhmu, selalu rindu untuk maju bersama-sama, mengiring Tuhan, dan terus kami Tuhan memberikan diri kami diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur di pagi hari ini, semua saudara-saudara kami yang sudah bersiap untuk menyambut setiap pencerahan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kebutuhan pokok bagi kami setiap hari. Dan kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ini kita sudah masuk di bulan Desember, akhir tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudaraku, dan kita sudah masuk pada episode bagian yang ke-303 dari topik pembahasan kita, pembelajaran kita dari kitab Galatia. Dan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudaraku, kesetiaan Tuhan Yesus melalui kita semua. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan menjalani ya 1 tahun penuh di 2024 ini dengan penyertaan segala kebaikan Tuhan. Kita terus bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung, saling melayani Bapak Ibu Saudara, dan kita belajar bersama untuk setia di dalam pelayanan kita yang Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara untuk kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih berada di kitab Galatia pasal 5. Ya, kita masih terus akan belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti, ya, atas seluruh kebenaran-kebenarannya untuk memenuhi seluruh hidup kita, mengubahkan hati dan pikiran kita, ya, untuk tujuan di mana Tuhan akan terus memampukan kita melayani. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kita kesempatan umur yang panjang. Tuhan memberikan kepada kita segala apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara adalah untuk tujuan supaya kita disanggupkan melayani, ya Bapak Ibu Saudara, disanggupkan oleh Tuhan kita menyaksikan akan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Dan itulah kehendak Allah, saudara-saudaraku, yang harus kita terus pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dan kita terus terpanggil untuk hidup di dalam kekudusannya, kekudusan Kristus Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita semuanya anak-anak Tuhan bisa memberikan keteladanan pertama-tama di dalam keluarga kita sendiri, ya, di dalam jemaat kudusnya Tuhan, dalam gereja tubuh Kristus, dan juga keteladanan terhadap semua orang yang terhubung dengan kita Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ya.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan membaca Galatia pasal 5. Ya, sekali lagi ini bagian yang diajarkan oleh Alkitab untuk kita waspadai. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak boleh lengah sedikit pun ya terhadap godaan dunia yang dapat merusak kehidupan orang percaya dan persekutuan gereja orang kudusnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah terjadi kerusakan-kerusakan di gereja-gereja, bahkan di gereja orang percaya pun karena tidak menjaga kekudusan hidup di dalam jemaat. Maka Bapak Ibu Saudara, ya orang-orang percaya bahkan yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan sekalipun tidak luput dari ya kejatuhan terhadap hal yang sangat menghancurkan kehidupan dan pelayanan dari orang-orang yang sebenarnya mereka sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau menghindarkan kita dan persekutuan kita dari kerusakan yang sudah terjadi di tempat-tempat yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5 ya akan terus mengingatkan kita, mengajar kita Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab terhadap hal-hal yang merusak kehidupan orang percaya ini. Hal-hal yang merusak persekutuan dan pelayanan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, gereja tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini harus kita benar-benar pahami, tidak bisa hanya menurut penilaian manusia. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena penilaian manusia itu sering berkompromi, ya sering berkompromi dan tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi apabila kita belajar dari setiap hal yang Tuhan ajarkan berdasarkan firman-Nya, maka keyakinan kita untuk menghindarkan diri kita, menghindarkan keluarga kita, menghindarkan persekutuan gereja tubuh Kristus dari hal-hal yang bisa merusak kesaksian kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu kita mempunyai keyakinan yang kuat untuk bisa mempercayai bahwa ya kekudusan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah merupakan nilai yang paling berharga di dalam kehidupan kita bersama. Jadi kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang segala perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dan bagaimana kita diajar untuk sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, ya sungguh-sungguh untuk menyatakan penolakan kita terhadap apa yang Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Dikatakan di ayatnya yang ke-19, sekali lagi, Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21. Ini adalah daftar daripada perbuatan-perbuatan yang nyata di dalam kehidupan di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, Bapak Ibu Saudaraku, dan karena itu kita harus mewaspadai sedemikian rupa. Di ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Nah, saudara-saudaraku, ya kita masih akan terus merinci, ya, menjelaskan seberapa besar, seberapa hebat pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh daftar daripada dosa-dosa yang disebutkan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah daftar daripada perbuatan-perbuatan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita harus benar-benar waspada terhadap semua ini, dan saudara dan saya harus mendapatkan pengertian yang sesungguhnya terhadap apa-apa saja yang sudah disebutkan di sini, ya, supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari semua ini, dan kita bisa juga menolong orang lain supaya terhindar, dijauhkan dari setiap hal yang tidak Tuhan kehendaki seperti yang sudah kita bacakan di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih di bagian yang pertama, ya, di mana Alkitab sangat, ya, menyoroti, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang yang disebut di sini sebagai dosa percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu yang disejajarkan dengan penyembahan berhala, disejajarkan dengan sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan seterusnya. Ini adalah dosa yang saling kait-mengait satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dosa itu selalu dikatakan dosa beranak dosa. Jadi selalu timbul hal-hal yang negatif, ya, Bapak Ibu Saudara, dari satu hal ke hal yang lain, dan itu dikatakan seperti kanker yang menggerogoti, ya, baik daging maupun tulang-tulang digerogoti oleh penyakit kanker. Seperti itulah, Bapak Ibu Saudara, ya, perbuatan yang dikatakan di sini sebagai perbuatan daging yang merusak kehidupan manusia itu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin saya, ya, hari Sabtu kemarin kita sudah lihat, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa, ya, dikatakan inilah akibat daripada, ya, di kitab Roma pasal 1 kita sudah melihat, Bapak Ibu Saudara, inilah akibat daripada, ya, dosa-dosa yang disebutkan di sini, akibat daripada, ya, pengajaran yang salah di dalam yang diterima oleh orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah. Maka akibatnya adalah mereka dengan sangat mudah untuk membenarkan diri mereka, ya, berkompromi dengan dosa, karena memang, ya, pengajaran yang mereka terima, ya, Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat yang mereka terima, ya, mereka tidak mengenal begitu dalam tentang kasih karunia Allah itu, ya, sehingga saudara-saudaraku, ya, dengan mudah saja berkompromi. Orang-orang yang bahkan sudah, ya, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tapi, ya, mereka sendiri masih terjerat dengan berbagai-bagai rupa-rupa keinginan daging. Dan saudara-saudara, karena itulah mereka tidak bisa dipercaya menjadi saksi Kristus, saksi kebenaran, dan hanya hidup sekedar untuk memenuhi keinginan-keinginan diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejarah, ya, membuktikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa bahkan di dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah pun tidak luput dari kejatuhan. Dan saudara-saudaraku, dan itu sangat menyedihkan, memilukan hati Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, ya, kita belajar terus bagaimana supaya kita bisa tetap terpelihara di dalam kesaksian hidup kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan, supaya saudara-saudaraku, ya, membuktikan bahwa anggapan daripada orang-orang yang menuduh bahwa apabila kita mempercayai kasih karunia Allah, maka akan,
memberikan peluang kebebasan untuk hidup dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan tuduhan yang sangat serius harus kita tanggapi, bahwa tidak benar demikian Bapak Ibu Saudara. Justru karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, maka Alkitab mengajarkan kepada kita, maka sekarang kita tahu, karena itulah maka tidak ada hubungan kita lagi dengan dosa, tetapi hubungan kita adalah dengan kekudusan Kristus, dan setiap hari kita membutuhkan pengertian-pengertian yang benar tentang siapa kita sesungguhnya. Hidup kita yang baru ini di dalam Kristus Yesus haruslah kehidupan yang terus bertumbuh di dalam kekuatan kesaksiannya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 5, bagaimana saudaraku, dosa yang disebut tadi dosa percabulan itu, saudara, juga pernah menggerogoti jemaat mula-mula. Ya Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula, yaitu jemaat Korintus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5, ya. Saudara, inilah contoh dari orang percaya yang dicatat di dalam Alkitab, contoh yang tidak benar, ya, contoh yang tidak pantas untuk ditiru. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita ini semuanya tertulis. Ada contoh yang benar, ada juga contoh yang tidak benar, supaya kita bisa membedakan. Ya, bukan supaya kita mengikuti, tapi supaya kita tahu bagaimana menghindari, bagaimana kita memilih dengan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kekudusan Kristus. Maka kita harus tahu bentuk-bentuk daripada kejatuhan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, kejatuhan manusia itu, bahkan di kalangan orang percaya sekalipun, supaya kita sepakat dengan firman Allah yang menyatakan bahwa kalau orang percaya tidak bertumbuh di dalam pengajaran akan kasih karunia Allah, ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada kuasa yang benar-benar bisa memampukan pengikut Kristus untuk menjalani kehidupan yang kudus dan bahkan bisa menjadi batu sandungan, dan Allah mau menghindarkan kita dari keadaan yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 5 kita lihat bagaimana kasih karunia Allah yang menjadi andalan kita. Ya Saudara, kita akan baca dulu dari 1 Korintus pasal 5 ini untuk melihat contoh kasus, ya. Contoh kasus di dalam jemaat kudusnya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Seperti ini dikatakan. Ya, di ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, di antara siapa? Jadi jangan kita langsung menghubungkan kata kamu dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar memahami siapa yang mengatakan apa kepada siapa. Ya, itu cara belajar Alkitab yang benar, supaya tahu konteksnya, tahu maksud yang sebenarnya itu ditujukan kepada siapa kata-kata itu, ya. Nah, tentu Rasul Paulus di sini menulis kitab 1 Korintus ini kepada jemaat di Korintus. Jadi bahwa ada percabulan pada waktu itu ditemukan di antara jemaat Korintus, bukan di antara kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara.
ya, tapi itu terjadi pada jemaat Korintus pada waktu itu, bahwa dikatakan ada orang yang bangga, ya Bapak Ibu Saudara, mengawini ya ibu tirinya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ini kan satu perbuatan yang sangat ya menyakitkan hati Tuhan, karena pengertian apa yang ada pada orang ini, ya apa yang dia mengerti tentang kekudusan daripada pernikahan Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang dimengerti oleh ya salah satu anggota jemaat Korintus ini tentang bagaimana menjaga kekudusan hidup dalam perkawinan, dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dikatakan di ayatnya yang kedua, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Anehnya Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus ini tentu di situ ada pengurus, ada hamba Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, pengurus gereja, ya tentunya Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan mereka itu sangat sombong, ya. Sombongnya apa? Mereka bangga dengan dosa yang terjadi di dalam jemaat. Saudaraku, ini sangat mengerikan. Ya, mereka sangat berkompromi dan mereka mengatakan tidak apa-apa. Ya kan, toh juga kita sudah pasti diselamatkan. Yesus sudah mengampuni segala dosa kita, dan kasih karunia Tuhan akan tetap mengasihi kita, maka kita bebas melakukan apa saja, dan termasuk juga di sini dalam hal dosa percabulan mereka kompromi Bapak Ibu Saudara. Ya, jemaat Korintus ini ya adalah contoh jemaat yang sangat tidak pantas untuk ditiru, karena mereka menyalahgunakan kebebasan mereka di dalam Kristus. Bukan bebas untuk melayani Kristus, tapi bebas mereka untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus datang menegur ya kebodohan mereka, ya mengoreksi kebodohan jemaat Korintus ini, bahwa itu adalah hal yang sangat tidak pantas untuk terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Maka saudara, untuk menyadarkan mereka, sekarang Rasul Paulus berkata di ayatnya yang ketiga, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan sukacita dan damai sejahtera yang dihasilkan oleh perbuatan-perbuatan dosa seperti ini, tetapi jelas itu mendatangkan hukuman bagi diri orang-orang yang melakukannya dan yang bersetuju dengan dosa ya percabulan yang dilakukan oleh orang ini, karena itu ada di tengah-tengah mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana harus bersikap kalau ada orang yang melakukan hal yang demikian? Maka Paulus dengan tegas mengatakan itu harus mendapatkan disiplin. Ya, itu harus mendapatkan ya memperoleh satu, dikatakan itu menimbulkan hukuman. Bukan sukacita, bukan damai sejahtera yang datang dari perbuatan yang menyakiti hati Tuhan seperti itu, tetapi adalah hukuman yang akan diterimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang keempat. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kata Rasul Paulus, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu, orang yang tadi dikatakan yang mengawini ibu tirinya, ya Bapak Ibu Saudara, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
orang ini orang percaya atau bukan Bapak Ibu Saudara? Iya. Orang ini adalah orang yang sudah pasti diselamatkan atau bukan? Iya Bapak Ibu Saudara. Sebab di sini dikatakan ini adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat menyandung ya jemaat kudusnya Tuhan, dan dikatakan orang ini harus diserahkan kepada iblis supaya apa? Supaya tubuhnya binasa. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, oleh sebab di dalam hidup dalam tubuh yang jasmani, tubuh yang fana inilah, maka orang ini masih bisa melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan dia tidak perlu lagi terlalu lama hidup di dunia ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang ini ya tidak lagi memberikan pikirannya untuk diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Dia sudah menjadi sombong, menjadi bangga dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Sudah dinasehati, sudah diajar, sudah dibimbing, tapi masih terus dia ya dengan sangat dia menginginkan apa yang dilakukannya, sudah terlalu jatuh, terjerumus, terlalu jauh terjerumus di dalam dosa percabulan ini. Maka Paulus mengatakan, ya sebaiknya orang yang semacam itu, saudara-saudaraku, dikatakan lebih baik ya dia pulang ke surga saja. Ya, jadi Paulus katakan supaya orang ini tubuhnya binasa, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena itulah membuktikan bahwa keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan karena perbuatan. Kalau karena perbuatan, orang ini tidak bisa dia selamat. Tetapi konsekuensi daripada perbuatan dosa itu selalu ada. Dan kita lihat di sini konsekuensinya adalah, maka lebih baik orang ini ya, lebih baik orang yang seperti ini dia kembali saja kepada Tuhan. Ya, lebih baik dia meninggalkan dunia ini supaya tidak terlalu banyak lagi orang yang ya Bapak Ibu Saudara yang bisa meniru perbuatan yang tidak benar ini, perbuatan yang sangat menjijikkan ini. Lebih bagus dia menanggung hukumannya dan dia meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu menjadi suatu peringatan bagi orang-orang percaya bahwa tidak ada yang bebas dari hukuman, Bapak Ibu Saudara, karena hukuman itu akan selalu ada meskipun kita orang percaya sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selamanya. Itu tidak berarti bahwa kita menjadi bebas untuk memperlakukan hidup kita, tetapi sebaliknya orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan hidup yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan, ya orang itu akan menderita ya sesuatu yang tidak seharusnya dia derita, tetapi itu akibat daripada kesalahan dirinya sendiri yang tidak mau bertobat, dan bahkan Tuhan akan panggil dia pulang saja ke surga. Karena lebih baik ya Bapak Ibu Saudara, orang ini ya tidak berada di tengah-tengah jemaat daripada dia menularkan ya, daripada dia menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-6 ini, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi telah menghamiri seluruh adonan? Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti ragi, sedikit saja itu bisa merusak semua atau akan mempengaruhi keseluruhan daripada ya kumpulan daripada jemaat Tuhan. Itu akan merusak seluruhnya apabila ya orang-orang di dalamnya berkompromi terhadap dosa. Di ayatnya yang ke-7, karena itu dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya apa? Kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu,
marilah kita berpesta, bersukaria, bersukacita, bergembira, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran kekudusan Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita rayakan, yang kita banggakan, yang kita sukacitakan, yang kita syukuri setiap hari adalah bagaimana kita, Bapak Ibu Saudaraku, terus menerima pengetahuan akan kebenaran tentang kekudusan Kristus. Itu yang menjadi tempat kita untuk berpijak, dan itu yang menjadi alasan kita mengapa kita, Bapak Ibu Saudara, harus bersukacita senantiasa. Ya, harus kita, Bapak Ibu Saudara, bergembira dan bersemangat. Bersemangat karena apa? Bersemangat karena kita mempunyai pengajaran yang benar yang membuat perbuatan-perbuatan kita juga jadi benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai pengetahuan akan firman Allah yang benar, sungguh-sungguh benar, yang membimbing diri kita kepada pengetahuan yang benar dan kepada perbuatan yang benar. Oleh sebab orang, Bapak Ibu Saudara, tidak mengerti kebenaran, maka dia juga tidak bisa menunjukkan perbuatannya yang benar. Nah, saudaraku, orang bertanya, bukankah orang yang di Korintus ini adalah orang yang sudah tahu kebenaran? Betul. Ya, sungguh dia sudah tahu tentang kebenaran akan Kristus, tapi tidak hidup, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pembaharuan akan pikiran dan rohnya dan hatinya tidak diberikan untuk terus diperbaharui oleh firman Allah. Dan itu yang menyebabkan orang ini kembali kepada perbuatan lama, perbuatan daging, dan jatuh kepada perbuatan yang sangat memilukan hati, perbuatan yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara, yang membuat banyak orang tersandung. Dan bahkan di sini kita lihat, saudara-saudaraku, orang ini adalah orang yang tidak mau belajar, yang mempertahankan egonya sangat luar biasa dan sangat tinggi. Dan herannya dia hidup di antara jemaat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita setiap hari harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena orang yang tidak mengerti apa-apa, itulah yang membuat batu sandungan. Karena dia dengan mudah saja mengikuti keinginannya, dengan mudah saja mengikuti egoisnya, dengan mudah saja dia membenarkan kata-katanya yang tidak sesuai, dengan mudah saja dia akan memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sudah benar dan sungguh-sungguh sudah tepat, Bapak Ibu Saudara, apabila kita terus belajar kepada kebenaran kasih karunia Allah, firman Allah terus memenuhi hati dan pikiran kita, maka itulah yang memampukan kita untuk bisa menghindarkan diri kita dari godaan-godaan untuk melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah, tetapi kita mengambil keputusan yang sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kekudusan Kristus. Amin. Karena kita tidak melihat Kristus secara jasmani saat ini, kita tidak melihat Kristus secara fisik, tapi kita melihat Kristus melalui firman-Nya. Amin. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini teguran yang keras daripada Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan berkompromi, bukan membiarkan, Bapak Ibu Saudaraku, seperti kita sudah lihat beberapa hari yang lalu, saudaraku, bahwa di berbagai negara saat ini di dunia ini sudah sangat berkompromi, Bapak Ibu Saudara, membiarkan perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bapak Ibu Saudara, itu dilegalkan
di beberapa negara di dunia ini. Dan itu adalah perbuatan iblis. Bapak Ibu Saudara, itu di negara-negara maju. Saudara, mereka negara maju tapi mereka hidup di dalam kompromi akan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat menjijikkan, dan mereka tidak akan luput dari hukuman Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, pasti mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan Allah, karena itu adalah merupakan suatu perlawanan terhadap kekudusan Tuhan yang Maha Kuasa dan Pencipta langit, bumi, dan alam semesta ini. Saudara, karena itu di ayat 9 dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ya dikatakan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Jadi carilah sahabat saudara, carilah pergaulan saudara dengan orang-orang yang selalu merindukan hidup yang kudus di dalam Kristus, yang mengerti kebenaran kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena melalui pergaulan itulah dosa itu, Bapak Ibu Saudaraku, menjalar dan merusak kehidupan komunitas-komunitas yang berkompromi dengan berbagai macam hal, perbuatan-perbuatan yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau itu sudah terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, maka kepahitan, kekecewaan, kemarahan, ya perselisihan, dan bahkan pembunuhan itu akan terjadi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena itulah akibat daripada dosa itu selalu mendatangkan hukuman, dan Allah mau menghindarkan kita dari keadaan hidup yang seperti itu. Nah, saudaraku, ayat 10. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang khusus di sini Paulus maksudkan adalah bagaimana supaya kita Bapak Ibu Saudaraku ya tidak berkompromi, tidak bergaul dengan orang-orang percaya khususnya yang menyatakan diri pengikut Yesus, tapi dia adalah orang yang tidak mau berubah. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak mau bertobat dan tidak mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Kristus. Maka orang-orang yang seperti itu, ya Bapak Ibu Saudara, harus dijauhkan dari pergaulan kita. Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya adalah saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sekali lagi, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus banyak-banyak mengajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka sungguh-sungguh bergaul dengan orang-orang yang memang takut akan Tuhan, dan yang orang-orang yang merindukan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Kita harus menjaga pergaulan daripada anak-anak kita. Pergaulan bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga Bapak Ibu Saudara. Harus mereka benar-benar menjaga, jangan sampai berkompromi. Bapak Ibu Saudara, jangan bergaul dengan orang-orang yang dapat merusak masa depan mereka. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan itu adalah tanggung jawab gereja, dan itu adalah tanggung jawab daripada setiap orang percaya untuk menjaga kehidupan daripada generasi yang akan datang, supaya mereka tetap bisa meneruskan kesaksian yang benar tentang kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Jangan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ikut juga merusak kehidupan orang lain, tetapi anak-anak kita harus menjadi saluran berkat dan menjadi generasi yang sungguh-sungguh menjadi saksi bagi dunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pentingnya mengapa
harus ada persekutuan. Gereja yang sungguh-sungguh menginginkan kehidupan yang kudus dan tidak berkompromi dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab oleh karena gereja-gereja yang berkompromi, ya, yang mendiamkan, yang tidak mau menegur jemaat, tidak mau menegur pelayan, yang melakukan dosa, Bapak Ibu Saudaraku, ingat saja Bapak Ibu Saudaraku, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan atas nama Kristen yang seperti itu, tinggal menunggu Bapak Ibu Saudara, itu pasti dihancurkan oleh kuasa iblis. Ya, meskipun kelihatannya Bapak Ibu Saudara baik-baik saja, tapi itu sudah berada di dalam hukuman yang sesungguhnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang yang berkompromi dengan dosa, persekutuan-persekutuan yang berkompromi dengan dosa Bapak Ibu Saudaraku, itu pasti adalah menunggu waktu seperti bom waktu Bapak Ibu Saudara. Suatu saat akan meledak dan semua orang akan menjadi sangat kecewa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka membiarkan seperti jemaat Korintus ini, dan Tuhan pasti menghukum setiap dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau berubah dan tidak mau bertobat, dan orang-orang yang meremehkan kekudusan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu, ya, dikatakan di ayat 12, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus bukan mengajarkan bagaimana membenci orang, tapi membenci perbuatannya yang tidak benar. Amin. Tuhan mengajarkan kita mengasihi kepada semua orang, saudara, karena Tuhan mengasihi semua orang. Ya, tetapi saudara-saudaraku, yang mau ditekankan di sini adalah tetaplah konsisten di dalam gereja menegur, ya, orang-orang yang hidup di dalam hal-hal yang melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Maka kebenaran firman Allah harus terus diajarkan secara konsisten. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya harus mau belajar firman Allah supaya bisa melihat di dalam dirinya apa yang masih kurang, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tanpa ditegur oleh orang lain pun, kita sendiri harus bisa mengetahui apa yang harus kita rubah di dalam diri kita, supaya Bapak Ibu Saudara tidak ada yang terpaksa untuk berubah, tetapi dengan kesadaran sendiri, dengan firman Allah, dengan pertolongan Roh Kudus, masing-masing kita semuanya turut kehendak Allah, dan dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, persekutuan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pesan firman Allah yang sangat penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kapasitas daripada pikiran dan hati kita itu semakin besar, terbuka kepada perubahan. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi tertutup pikiran kita terhadap perubahan yang Tuhan inginkan, bukan membela diri kita, ya, bukan menjadi egois, dan bukan menjadi orang-orang yang selalu berkompromi dengan dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang terbuka terhadap perubahan hidup yang kudus, yang sudah kita mengerti bahwa di dalam Kristus kehidupan kita, kehidupan yang kudus adalah merupakan kehendak Allah yang mutlak, yang harus kita saksikan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada firman Allah yang menjadi penopang bagi kesaksian kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan usaha kita, bukan kerja keras kita, bukan pikiran kita sendiri, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kekudusan firman Kristus itulah yang membangkitkan kekuatan kita untuk bisa melakukan sesuai selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, supaya persekutuan kita Bapak Ibu Saudaraku, gereja milik Tuhan, ya, bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, bukan menjadi batu sandungan. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan ya persekutuan gereja
yang memperlihatkan bahwa ya gereja juga berkompromi dengan dosa, ya, orang-orang yang arogan ada di sana, orang-orang yang sombong ada di dalam gereja, ya, adanya pertengkaran di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, sampai viral, ya, rebutan mimbar gereja, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang Kristen saling membenci satu dengan yang lain, berperkara di pengadilan, ya, tidak mau saling mengampuni, saling menjelekkan satu dengan yang lain, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudaraku. Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menginginkan itu terjadi di dalam persekutuan kita yang kudus, tapi Allah mau supaya ya kasih Kristus ya yang menjadi berkat dan juga tempat damai sejahtera bagi semua orang yang percaya, itulah yang menjadi kesaksian kita kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam kasih-Nya yang sempurna itu, kita mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk berubah menjadi selaras sesuai dengan rencananya, dan Tuhan mau memakai hidup kita menjadi saksi yang besar kepada semua orang. Mari berdoalah Bapak Ibu Saudara, saling mendoakan kita satu dengan yang lain, supaya benar-benar kasih karunia yang menjaga hidup kita, Roh Kudus menjaga memelihara hidup kita, supaya sejauh mana kita melangkah, penyertaan kasih Tuhan dan hikmat-Nya selalu menyertai apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami ya telah menerima kebaikan Tuhan dan melihat kekudusan-Mu di dalam firman-Mu, melihat akan kemurnian dan juga ketulusan, kebaikan dan kuasa Tuhan yang terus bekerja dan melakukan segala perubahan di dalam kehidupan kami yang selaras dengan pengertian-pengertian yang benar. Dan kami pun akan melakukan, memperlakukan, dan menyaksikan segala hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah itu terus bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian hidup kami sangat penting bagi dunia ini, karena yang kami saksikan bukan kehebatan diri kami, tapi yang ingin kami saksikan adalah kemuliaan dan kekudusan hidup di dalam Kristus Yesus menjadi tempat kami untuk bersama-sama mengalami damai sejahtera Tuhan yang sempurna. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini kami semua telah memberikan diri kami, hati kami dan pikiran kami dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus, dan kami serahkan hari yang baru ini Tuhan. Biarlah semuanya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Ya, saya serahkan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk mengarahkan kita dalam doa-doa syafaat kita. Shalom.